hari ini akan membahas tentang mandi wajib serta sunnah-sunnahnya. Di sini di halaman 32 menyebutkan sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi banyak sekali di antaranya di sini. Jadi di sunnah di dalam mandi itu, ketika kita mandi di kamar mandi atau di WC, di situ akan tambah sunnah-sunnah masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Dalam sunnah ini begitu banyak faedah yang luar biasa, baik itu dari segi pahala, jelas sangat besar pahala dalam sunnah itu, dan juga dari segi kesehatan, jelas kebersihan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lain untuk kesehatan kita dan juga untuk pahala kelak di hari kiamat. Karena apapun yang diperintahkan Nabi, dianjurkan Nabi, tidak lain adalah untuk kesenangan kita dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya sekadar pahala dunia beda. Maka kalau kita hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pola dan tata cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Pasti sudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Allah, Nabi diberikan Allah apa keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi paling sayang kepada kita umatnya. Maka permintaan Nabi tidak lain adalah untuk kita umatnya. Jadi syariat itu, aturan-aturan itu bukan membebani kita, tidak. Sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Cuman kita tadi tidak sadar dan tidak ada tahu banyak. Kalau kita tahu, tidak perlu dipaksakan kita. Kalau kita tahu faedah wudu, kalau kita tahu faedah mandi wajib, kalau kita tahu faedah solat, kita tahu faedah sedekah, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kalau tahu, tidak perlu kita maksakan diri kita. Kita dengan senang hati melakukannya. Kalau kita tahu itu kebutuhan kita untuk kita mempelajari syariat ini, maka kita akan apa? Bercepat kita untuk melakukannya. Tak galak kita telat, bahkan melebihi daripada kita makan. Kenapa kita makan tu kita perhatikan? Bahkan kita tak galak telat, bahkan kita berusaha menyimpan makanan untuk kita makan, karena kita tahu faedahnya. Kalau tidak makan lapar, paling tidak itu. Takut kita lapar, maka kita apa? Makan cepatkan. Oh, dikatakan kalau lambat makan macam sakit, maka cepat makan kita. Karena kita tahu makan itu bermanfaat jelas untuk kita. Tapi kalau kita tahu tentang solat, lebih daripada itu kita tahu tentang faedah solat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, syariat. Tahu tentang syariat ini, tidak akan kita memaksakan diri. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senang hati melakukan itu, tahu faedahnya, maka berlomba-lomba. Dan memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antaranya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, maka melakukan hal apapun ringan bagi mereka. Mereka cinta dengan Nabi dan mereka yakin Nabi itu lebih cinta kepada mereka. Makanya apa yang dilakukan Nabi, mereka tidak banyak tanya, karena mereka yakini Nabi lebih cinta dan lebih menyayangi. Tidak banyak tanya. Tamu kita dengan orang tua kita injuk makan kita, tidak banyak tanya kita, makanan apa dia ini, faedahnya apa, dari apa ini, tidak banyak tanya. Kenapa? Pasti akan menyodorkan yang terbaik untuk kita. Tidak banyak tanya kita. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih, mereka meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun sesuatu hal yang di luar akal, di pandangan mereka tidak sesuai fakta, tetap mereka milih apa yang dikatakan Nabi. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ngomong A, disaksikannya B, tetap mereka ngomongkan itu A. Pasti dikatakan mereka yang salah. Itu keadaan keimanan mereka.
pasti salah ini. Banyak itu kejadian sahabat ketika Nabi merintahkan, pada saat mereka saksikan tidak sesuai faktanya itu, tapi mereka tetap yakin dengan Nabi. Akhirnya memang terbukti apa yang dikatakan Nabi itu lebih benar, memang jelas. Makanya mereka kalau ada Nabi SAW menyatakan apapun, mereka melokin Nabi. Itu keimanan mereka itu sudah full. Nah, makanya kalau kita sekarang, bagaimana harus kita bertindak melakukan aktivitas? Pertama harus kita yakini Nabi SAW, yakini sunnah Nabi SAW. Kalau tidak kita yakin, siapa lagi nak kita peloknya? Kalau kita meragukan Nabi SAW, siapa lagi nak akan kita peloi selain Nabi? Kalau kita tidak percaya Nabi itu lebih sayang daripada kita, siapa lagi yang akan kita peloi yang sayang dengan kita? Diri kita sendiri menyatakan sayang, tapi kita tidak memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi Nabi SAW memberikan yang terbaik. Kita sayang dengan diri kita. Apabila kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, kita kadang-kadang menjerumuskan terhadap maksiat. Tidak sayang nian kita dengan diri kita. Nabi sayang, diselamatkan kita, tunjuk yang terbaik. Makanya harus kita yakinin dulu, Nabi sangat sayang dengan kita. Nabi memberikan yang terbaik untuk kita. Maka dengan itu kita akan memandang sunnah Nabi itu sangat bermanfaat untuk kita, dunia dan akhirat. Ya kan, seluruh syariat Islam ini adalah faedahnya dunia dan akhirat, bukan hanya sekadar akhirat beda. Jadi kalau kita mengalami kesusahan di dunia ini, galau, susah, bingung, ketahuilah bahwa kita pada saat itu jauh dari ajaran Nabi lagi. Mungkin kita melakukan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran apa yang kita lakukan, atau kita mungkin maksiat tidak yang wajib kita lakukan, mungkin sunnah Nabi SAW, mungkin adab. Tapi memang kalau masalah adab dan sunnah Nabi kita tinggalkan, peringatan dari Allah tidak keras, tidak. Tapi di akhirat akan malu juga kita. Tapi kalau sudah kewajiban, Allah keras akan di dalam memperingatnya kepada hamba yang disayangnya. Kalau hamba yang disayang Allah, didiamkan Allah, tidak Allah berikan peringatan. Bahkan akan Allah lalaikan terus. Wong yang tidak disenangi Allah atau dibenci Allah di dunia ini, ketika dia maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan dia, tidak diingatkan Allah. Bahkan Allah tambah urusan dunianya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang hamba. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kalau kita merasa diri kita lemah ini, tapi maksiat jalan terus. Itu hati-hati, Allah tidak senang dengan kita. Tapi kalau misalnya ada orang yang maksiat, kemudian dia dinjuk sara, ketahuilah itu Allah sayang. Allah ingatkan, biar tobat. Tapi kalau tidak tobat-tobat, ya sara terus. Sara terus. Makanya ketika kita mengalami apapun, sekecil apapun musibah yang kita alami, bersegeralah kita istighfar. Mungkin di situ Allah mengingatkan kita. Mengingatkan itu untuk kembali kepada Allah. Ada dosa yang kita lakukan, kita belum beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, jadi sunnah Nabi SAW jangan kita anggap hal yang biasa, jangan anggap hal yang remeh, yang kecil. Karena sunnah Nabi ini suatu hal yang luar biasa. Kaget di hari kiamat, terutama bermanfaat luar biasa ketika kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Cukup peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW itu cukup jadi pelajaran bagi kita. Begitu agungnya sesuatu yang nisbahnya kepada Nabi SAW.
Ketika Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha, pada saat itu malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taqaddam ya Rasulullah, fa inni idza taqaddamtu ihtaraktu." Majulah engkau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan malaikat Jibril, kalau aku maju sesungguhnya maka aku akan terbakar. Sampai di sinilah kedudukan aku. Tidak diizinkan Allah lebih daripada ini. Engkau diizinkan Allah, majulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menembus berapa lapis cahaya tempatnya, makanya tidak ada yang tahu, malaikat Jibril lagi tidak tahu. Di situ menunjukkan kekuatan Nabi yang diberikan Allah kekuatan. Jadi bukannya tempat Allah Subhanahu wa taala di langit atau tidak baca gitu, bayangkan, jangan kita bayangkan, renungkan bae makhluk, renungkan bae diri kita, tidak usah jauh-jauh, kita diri kita dewek, tidak ada yang pacak gitu galau-galaunya kita tahu. Ada orang kadang-kadang nak nyingok Allah, na'udzubillah min zalik, nak nyingok kita ini dewek, tak pacak nyingok diri kita. Kita ni makhluk, kita ini seluruh badan kita ni dah ada, kita ni tahu galau secara detail. Diri kita dewek menunjukkan kita tak pacak nyengok belakang dia, mungkin makin kacau ya. Tapi ada tempat-tempat yang sulit kita jengok, bahkan tak pernah kita jengok di badan kita. Kalau mungkin kita ditanya tentang masalah tai lalat di badan kita, lagi tak tahu. Apalagi yang lainnya, bagaimana yang menciptakan kita. Jadi pada saat itu ini hikmahnya, kenapa pada saat malaikat Jibril menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan Nabi maju. Malaikat Jibril menyatakan kalau aku maju terbakar, sedangkan malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Malaikat itu tidak mampu terbakar oleh api neraka. Api neraka tidak mampu membakar malaikat. Api neraka tidak berdaya. Tapi di situ tempat yang mana malaikat Jibril menyatakan kalau aku maju aku terbakar. Ini cahaya pacak terbakar lagi. Saking hebatnya ini tempat di situ. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maju, baju yang dipakai Nabi, sendal yang dipakai Nabi tidak terbakar. Ini yang mana hebat? Hebat itu baju Nabi, apa sendal Nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju yang dipakai Nabi biasa, sendal biasa dari kulit biasa, tapi tidak terbakar. Padahal malaikat Jibril terbakar. Malaikat Jibril, aku maju terbakar kan. Ini tidak terbakar. Kenapa dikatakan oleh para ulama? Karena bernisbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melengkap dengan jasad Nabi. Baju itu, sendal melekat dengan jasad Nabi, tidak terbakar. Nah sekarang kalau kita bagaimana dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melekat di badan kita pada saat kita melakukannya. Seperti kaki kita. Pada saat masuk WC, kaki kita dahulukan kaki kiri. Itu kaki kiri kita pada saat itu adalah ada nisbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sambungan cahaya yang sangat kuat. Kalau sekadar sendal nempel bae, sendal nempel bae cuman, itu tidak terbakar. Bagaimana orang yang kakinya melakukan sunnah Nabi, bukan nempelnya, nempel hakikat nempelnya, nisbahnya itu sama. Makanya orang yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau misalnya kita kepengen apa untuk menempel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jadi mulia. Bagaimana yang menjadi di badan kita ini. Makanya nisbah kepada Nabi itu banyak. Nisbah nasab,
Nisbah seperti tadi adalah benda-benda yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisbahnya karena milik Nabi. Jadi mulia. Milik Nabi. Baju tadi karena milik Nabi. Nisbahnya kepada Nabi. Sendal karena milik Nabi. Bahkan dikatakan baju yang belum dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dinamakan milik Nabi. Itu dari baju tersebut datang ke keberkatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di rumah ada orang datang, "Ya Rasulullah, ini hadiah. Ini hadiah dari kami." Hadiah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju. Diterima Nabi. Ya, diterima Nabi. Simpan Nabi. Taruh. Orang ini balik. Kemudian datang lagi seseorang. Minta-minta, "Ya Rasulullah, aku minta, tidak ada buntu," minta dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Adakah kita sesuatu yang bisa diberikan ini?" Ada minta, ada minta-minta. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, "Tidak ada ya Rasulullah. Makanan lagi tak kate apa nak tinjuk. Kecuali baju tadilah. Baju yang dibawa wong tadi." Maka ketika pada saat itu baju tadi yang baru mampir ke rumah Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambilkan baju itu." Kemudian baju tersebut diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada orang minta-minta tadi baju. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ini ambil bajuku, juallah ke pasar dan baiklah hasilnya." Dia karena pengen duit, tak kata apa-apa. Diterima oleh seorang tersebut. Kemudian dia pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, dia ngomong apa? Langsung dia ngomong, "Siapa nak beli baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa nak beli baju Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tunjuk Nabi. Dia ngomong baju Nabi. Ini baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak belinya? Ketika pada sana kepengen kalau bang. Ada seorang yang kaya, dia berduit. Pada saat itu dia buta dia ni, tapi berduit. Dia dipimpin oleh hamba sahayanya, ke mana-mana hamba sahayanya. Ketika pada saat dengar, siapa nak beli baju Nabi? Maka orang yang buta ni tadi nyatakan, "Ini baju Nabi bukan sembarangan." Dia ngomong ke dengan hamba sahayanya, "Kau dapatkan itu, beli berapa baik. Kalau kau berhasil mendapatkannya, membelinya, maka engkau akan merdekakan. Aku merdekakan kau. Kau merdeka." Oh, tadi berusaha hamba saya tadi dapat kemerdekaan, bebas dia. Hingga akhirnya pada saat itu dia cepat datang ke itu. "Aku belinya. Berapa pun harganya. Sekian, sepakat sekian, dibayar." Bayar baik yang baju, berikan kepada tuannya. Tuan ni kau bebas dia. Orang yang tadi yang tak punya tadi dapat duit banyak dia. Dapat duit banyak. Kemudian tadi setelah orang yang buta tersebut mendapatkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung usapkan ke mukanya. "Ya Allah, dengan berkatnya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuhkan aku." Baju Nabi bukan sembarangan. Kalau baju Nabi Allah Yusuf alaihissalam bisa menyembuhkan ayahnya Nabi Allah Yakub, balik semula pandangannya. Apalagi baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangnya, diciumnya, takkan matanya, "Allah sembuhkanlah." Pas dia buka langsung sembuh, baca nyengok dia. Tak butuh lagi dia hamba sahaya. Akhirnya setelah nyengok bajunya tadi, datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini hadiah." Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ini hanya sekadar baju yang numpang lewat di rumah Nabi, numpang lewat baik. Tapi balik lagi baju tadi. Dari baju tersebut dapat orang miskin tadi, dia dapat banyak duit. Orang hamba saya merdeka gara-gara baju, dan orang yang buta sembuh dari kebutaannya gara-gara baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu barokah namanya. Baju yang berkah.
Itu sekadar balik lagi. Nabi tak ada kurang, balik lagi. Baju tadi hadiahkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dikatakan baju itu cuma lewat main, tapi ada nisbah, akhirnya nisbahnya kepada Nabi. Ketika wong ini tadi ngenjuk, maka baju itu milik Nabi. Baju milik Nabi. Makanya bukan sembarangan. Jadi sunnah Nabi itu bukan sembarangan, nisbahnya kepada Nabi. Kalau tingkah laku orang lain pacak ditiru. Kenapa kita umat Islam tidak meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang niru artis, niru gaya ininya ditiru, gaya rambutnya ditiru, gaya pakaiannya ditiru, gaya segala macam dipelok igalo, bajunya dibeli, pada sana mengidolakan. Apa dia faedahnya? Tidak ada faedah. Bahkan bisa mendatangkan mudarat. Tapi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam faedahnya jelas, dunia dan akhirat. Makanya kita di dunia ini perbanyak hubungan kita dengan Nabi, perbanyak ikatan kita dengan Nabi. Karena yang kita andalkan kagak di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sunnah Nabi. Di sini kalau sunnah mandi banyak sekali, di antara yang dikatakan berdiri. Sunnah kan memang berdiri. Jadi sebelum daripada itu adalah sunnah masuk WC dulu kita. Sunnah kaki kiri jelas itu. Menggunakan kaki kiri luar biasa, faedahnya hebat, top. Pada saat itu kaki kita bangga. Pada saat kita masuk WC, kaki kita sebelah kiri kita dulu kan kaki itu bangga. Kenapa? Sunnah Nabi yang dilakukan. Kaki bangga. Kemudian masuk kamar mandi. Kamar mandi itu menutup aurat, kalau baca. Tetap menutup aurat walaupun sendirian. Sebenarnya aslinya auratnya sendirian itu adalah kemaluan dan dubur. Itu auratnya. Tapi sebagusnya menutup aurat yang baina surah wa rukbah, antara pusat dan dengkul. Maka di antara diangkat derajat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak pernah dia mandi kecuali menutup auratnya. Makanya kalau kita di Palembang mau mandi itu ada daerah kita. Itu sunnah Nabi. Apa? Telesan, basahan. Kenapa? Makin bukan hanya sekadar untuk basah ini baik, biar kita menutup aurat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ahmad bin Hanbal, beliau di antara angkat derajatnya, beliau tak pernah mandi kecuali dia tutup auratnya. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Kalau sini menghadap kiblat bagusnya, jika tidak menggunakan kain penutup. Jadi usahakan berdiri menghadap kiblat. Tapi sebelumnya dari itu kalau kita nak istinja buang air dulu. Jadi adabnya, sunnahnya setelah kita masuk dengan pakaian tersebut, kalau kita nak kencinglah dulu. Apalagi junub dikanukan keluar mani, karena dikhawatirkan gagak ada masih maninya nyangkut di situ. Nah, mani nyangkut, dia mandi, habis mandi dia kencing, ada lagi mani keluar. Makanya sebelum mandi kencing dulu. Nak buang air besar, setelahnya istinja, cebok. Nah, setelah selesai cebok, istinja, maka cuci bagian kemaluan dan dubur. Siram. Cuci bagian kemaluan dan posisi kita jongkok. Karena kalau pada saat dubur itu kalau tidak kita jongkok, itu tidak akan kena bagian dubur itu. Bundaran dubur itu akan kena kalau kita tegak. Nah, terlebih lagi untuk perempuan, orang rumah kita, istri, anak dulu, yuk tahu pada saat itu waktu jongkok sirami, di situ niat kita, niat untuk mengangkat hadas besar, niat mandi sudah, niat mandi mengangkat hadas besar di sekitar kemaluan terutama. Si kami nak sabun nih, bersihkan sabunnya. Selesai disabuni, siram. Selesai, habisnya berwudu. Di sini berikan berwudu sebelumnya, berwudu. Wudu dan wudu yang sempurna.
Jadi dari bersiwak, cuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, cuci muka, dimulai dari atas, bagian atasnya. Wuduk sempurna. Sambil nyuci kaki. Selesai wuduk, baru nyiram kepala. Disiram kepala. Jadi siram kepala 3 kali sampai diselo-seloi kalau misalnya agak panjang rambut kita. Dalam-dalamnya 3 kali. Kemudian belah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Selesai kena galo, pada saat itu maka boleh kita sampo, sabun, habisnya bilas lagi. Sebenarnya tidak ada jauh beda dengan mandi ku jenazah. Bedanya jenazah tidak baca mandi dewek, kita mandi dewek, mandi wajib tu itu. Sunah-sunahnya itu. Kan kewajibannya nyiram seluruhnya. Jadi kalau jenazah itu siram kalau-galanya selesai sudah urusan. Tapi yang dilakukan lama itu sunnahnya. Maka pertama apa? Dibersihkan dulu perutnya. Istilah kalau kita ya buang air besar, kencing. Bersihkan bagian kemaluan, sama. Bersihkan bagian kemaluan. Cuman kadang-kadang bedanya bang, masalah wuduknya. Ada yang kadang-kadang wuduknya terakhir dia. Sebenarnya kalau itu sama pecah orang hidup. Baru pecah hidup sudah bersihkan kalau-galanya bagian tubuh, kemudian didudukkan, ditekan perutnya dikit, misalnya keluar kalau ya kan kalau orang hidup lemak keluar dewek, mati dah baca keluar dikeluarkan, duduk. Selesai sirami kalau sabun ni bagian kemaluannya, wuduk ini. Cuma itu wuduk. Cak kalau kita hidup itu wuduk, selesai wuduk baru siram. Nah, siram ni kalau mayit, ya orang hidup juga mayit tu dah apa-apa berapa kali. Habis siram sabun, habis itu siram lagi, sabun, siram lagi. Nah itu tergantung tempatnya. Ada 5 kali. 5 kali sabun, banyu bersih, sabun lagi, banyu bersih. Yang kelima, banyu campur kapur. Kalau kita orang hidup tak perlu nak pakai kapur. Itu supaya awet baik dia, awet, angin tak ada bau. Nah, kalau orang hidup modal itulah. Sabun, habis itu siram lagi. Nak sabun lagi boleh. Tapi kalau kita biasa sekali bersabun siram. Jadi bersiram, kena galo, sabun dan siram 3 kali kita. Kena galo sudah. Nah kalau kita tadi sudah berwuduk, kan tidak perlu lagi menyentuh kemaluan kita supaya wuduk kita tak batal. Wuduk kita tak batal, kita baca langsung solat. Nah itu di antara sunnah di dalam mandi wajib. Jadi sepanjang kita mandi itu hadirkan terus bahwa kita ini mandi wajib, itu maksudnya. Selama itu kita hadirkan bahwa kita ini mandi wajib, untuk membedakan mandi biasa dengan mandi wajib karena niat. Jadi niat itu daripada saat waktu didubur kemaluan tadi niat, waktu nyiram di kepala tadi hadirkan ni niat tempat kita di hati. Ini nyiram ni ngangkat atas besar atau mandi junub atau mandi wajib, mau baik wajib ini. Dia main kepala. Kalau yang pakai shower, ya pakai shower. Kalau nak berendam, ya berendam, tak apa-apa. Nah, tapi sunnah-sunnahnya jangan sampai kita tinggalkan. Jadi sunnah itu bukan sembarangan. Satu sunnah Nabi cahayanya luar biasa di hari kiamat kagak. Anggota badan itu bangga. Kagak akan nyaksikan kalau bagaimana kaki akan bersaksi di hari kiamat. Kalau dia bersaksi baik, bangga ini kaki. Ya Allah, dia gunakannya untuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu akan kaki itu berbangga dia. Karena seluruhnya itu kepengen kalau rindu dengan Nabi. Seluruh alam semesta ini rindu dengan Nabi. Jangankan makhluk di bumi ini, surga pun rindu dengan Nabi. Jadi berbangga kalau urusan untuk menyenangkan Nabi. Jadi setiap anggota badan kita ini adalah bangga ketika pada saat kita melakukan sunnah Nabi. Kita digunakan untuk sunnah Nabi.
Bangga mereka adu nisbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat lagi berbangga kalau sudah dekat dengan Nabi. Maka malaikat Jibril tu bangganya luar biasa ketika dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa wahyu. Makanya iri malaikat-malaikat yang lain, hormat malaikat-malaikat yang lain dengan malaikat Jibril. Malaikat maut lagi hormat. Malaikat maut ketika nak mencabut nyawa mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dari malaikat Jibril dulu. Seluruh malaikat kalau nak ketemu, ini ada nama koneksinya. Malaikat Jibril pelantaranya ngomong dulu. Dia malaikat Jibril takut adab masalah. Nak ketemu dengan Nabi boleh tak? Malaikat maut lagi beradab. Nak masuk boleh izin tak? Tidak izinkan. Diizinkan malaikat Jibril masuk, boleh masuk, lagi masuk. Beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat maut ketika sudah diizinkan masuk, nawarkan tak doa, nak main cabut-cabut baik. Diperintahkan Allah, satu-satunya yang diperintahkan Allah, malaikat maut itu tanya dulu. Galak nak meninggal, bahasanya macam tanya dulu. Kalau kita bangsa tanya dulu, agaklah. Agak kita ngomong malaikat maut ida nanya kita ida anjaknya langsung nak dengar baik tak kata di mana weh laju itu kalau untuk kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat maut tak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sudah rindu dengan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu wafatnya Nabi lebih baik juga untuk umatnya. Karena sudah ditanya ke Nabi, mana umatnya? Itu lebih baik. Maka baca jawab salam seluruh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas, kalau Nabi masih hidup ya terbatas di kota Madinah. Tapi sekarang di mana-mana tempat baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manapun umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Baca, memperhatikan. Jadi sekarang ini setiap aktivitas amalan umatnya ini tersodor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang di teknologi sekarang pacak nyaksikan apa? Kalau galonnya. Sekarang ini ada namanya Zoom segala macam bacanya, nyengok CCTV istilahnya. Baca nyengok mana? Nabi lebih lagi pada satu dengan umatnya, tahu dengan persis. Detail. Jangan lakukan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menyaksikan umat yang melakukan amal baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau amal jahat susah Nabi. Tapi dia doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan untuk kita. Makanya ketika pada saat nyampenya amal ibadah itu dengan Nabi, sunnah kita lakukan, Nabi senang dia. Kalau senang berarti Allah akan menyenangkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada kita yang terbaik melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau di sini jelaskan berwuduk sebelumnya itu sudah jelaskan menggosok dengan teliti lipat-lipat kulit. Jadi dalam masalah urusan mandi perhatikan di tempat-tempat yang sulit kena banyu. Lipatan-lipatan kulit seperti bagian perut kita, bagian seperti tadi dubur dan kemaluan, di bawah ketek kita, kuping. Nah itu diperhatikan, seluruh mata. Ya kalau pernah nyengok orang mandi ke jenazah itu nanya bagaimana perhatian mandi ke jenazah itu. Nyengok apa? Bersihkan bagian kuku, dibersihkan. Nah modal itu. Jadi sekali-kali itu melok nyengok, kalau paling tidak keluarga yang meninggal melok mandi ke nyengok jadilah. Wangi ngisi banyu jadilah sambil nyengok itu mandi ke tahu. Jangan orang sudah habis mandi ke bawah nak melok nyiram yami-yami. Kadang-kadang itu jadi kebiasaan sudah. Sebenarnya tak perlu itu. Susah nak ngapuskan itu. Kadang-kadang kalau cucungnya banyak kesian jenazah tadi. Cucung 30 gayung. Nah, lebih baik jangan. Kalau nak membantu dari awal
Seperti tadi membantu ngisi ke banyu, jadilah. Bantu bersihkan, jadilah. Bersihkan kaki. Anak 5 ekor misalnya kan. Ikut bagian bersihkan kepala, 2 ekor bersihkan tangan, sama tangan, kaki. Itu baru namanya dia mandikan, ngawangi. Bukan sudah kelar. Jadi tahu kita namanya itu. Jadi kita hidup juga namanya itu mandi wajib tu. Jangan sampai kita saksu-saksu baik. Bersihkan dulu daerah-daerah yang sulit kena banyu. Maka disebutkan menggosok dengan teliti. Lipatan-lipatan kulit dengan teliti. Jangan sampai ada yang tak kena. Ada disiram. Jadi kita meneliti diri kita dah. Menggosok seluruh badan. Badan ambil gosok-gosok. Tertib dalam melaksanakannya. Tertib seperti tadi urutannya. Kalau buang air dulu, istinja, kemudian berwuduk, dan terus kanan baru kiri. Tidak telanjang sama sekali, tadi sudah dibahas. Jangan telanjang sama sekali. Makanya aurat yang dewean itu paling indah kemaluan dan dubur. Tapi amdolnya baina surah wa rukbah, antara pusat dan dengkul. Pakai kain telesan ditutup. Itu cara mandikan. Kalau jenazah kan seluruh badannya tutup. Bukan buka. Jadi nyiram tu yang perlu, muka tu yang perlu. Itu mayat tu ada juga dia rasa malu. Jadi yang ambil tu buka ni je. Nah, itu berkenaan sebagian daripada sunnah-sunnah dalam mandi. Kemudian makruh-makruh mandi itu sama seperti makruhnya wudu, sama berlebihan. Itu dalam banyu itu makruh. Kemudian di sini jelaskan masih dalam 32 ini mandi sunnah. Ini mandi sunnah. Jadi tadi kalau sunnah mandi, ada sini mandi sunnah, yaitu disunahkan kita mandi. Itu mandi sunnah. Mandi sunnah itu banyak sekali. Biasanya yang pertama mandi hari Jumat. Ini mandi yang paling afdal. Mandi sunnah paling afdal mandi hari Jumat. Karena di antara para ulama mazhab, di antara seperti Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan mandi Jumat. Wajib dalam mazhab Ahmad. Mandi Jumat itu. Jadi harus mandi. Itulah nak salat Jumat. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan kita ni solat ini dengan keringatnya, baunya, mandi. Jadi sunnah. Tidak-tidaknya mandi Jumat ini karena untuk memang orang solat Jumat peruntukannya. Mulai masuk waktunya adalah terbit fajar, masuk waktu subuh itu. Sudah masuk waktunya mandi. Kalau mandi Jumat. Jadi kalau kita pagi-pagi nak bergawe, nak ke pasar, nak ke kantor, mandi, cak tadi mandinya niatnya tinggal. Niatnya mandi sunnah Jumat. Itu yang cak tadi tu. Sama, cara mandi sama, sunnah-sunnahnya dengan kewajibannya. Nah, tapi ini tadi untuk solat Jumat. Jadi masuk waktunya dah terbit fajar sampai kapan? Sampai tak pacak lagi nak hari Jumat kata. Sekiranya kalau kita habis mandi kemudian berpakaian pacak solat Jumat. Menuju masjid dan solat Jumat. Kalau tak cukup berarti habis waktunya. Terakhir waktunya itu. Jadi dianjurkan mandi Jumat itu adalah pada saat nak pergi solat Jumat. Itu lebih bagus waktunya. Nak pergi mandi. Tapi kalau memang sibuk seperti tadi tak pacak, nak balik dah baca bergawe, pasar, ke kantor, ya pagi tu dapat sunnah. Biniat mandi Jumat, niat harus. Dah baca mandi-mandi baik. Karena membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu adalah niat. Jadi niatnya adalah mandi sunnah Jumat. Itu bagi orang nak solat Jumat. Kemudian yang kedua mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua adalah mandi hari raya. Ini mandi karena harinya. Jadi siapa pun mandi dapat sunnah dia. Mandi di hari Id. Mau laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, balik ataupun belum, mandi disunahkan itu. Jadi kalau misalnya belum balik dia mandi, yang dapat pahalanya adalah orang tuanya. Jadi mandi ni Id ini seluruhnya.
Jadi walaupun perempuan dalam keadaan haid disunahkan mandi. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi waktunya panjang. Nah, Idul Fitri Idul Adha ini waktunya, kalau Jumat tadi waktunya terbit fajar. Tapi kalau Idul Fitri Idul Adha waktunya tengah malam. Sudah masuk waktu. Dan kita fikir, Ustaz tengah malam, siapa nak mandi tengah malam? Kami dulu di Adramut sana mandi Idul Fitri tengah malam. Apalagi musim panas. Kalau musim dingin gugup juga mandi tengah malam. Dingin luar biasa, siang hari lagi dingin. Kalau sana musim panas biasa mandi. Padahal musim panas. Ada lusuh panas. Dapat tidur dia kalau musim panas. Mandi yang banyak es mandinya. Banyak es mandinya. Banyak di situ kadang di bos-bos sudut-sudut tempat apa? Di dalam Mustafa itu ada banyak dingin, banyak es untuk minum. Kalau dia ni kadang-kadang tak kuat kalau musim panas itu ya biasanya itu ada AC. Kalau musim panas itu ada AC sana. Nah, kamar dia ni bagan dah hati AC mati AC-nya. Tak pacak tidur dia. Tak pacak tidur, banyu itulah dia, banyu minum itu. Banyu es dingin itu siram kenya. Basah-basah dia. Apa dia? Macam pacak tidur dia. Nanti kalau kita lebaran Idul Fitri ada Idul Adha, itu dari Mustafa. Kita begadang, tidur dengan bangun malam. Begadang gitu. Nah, itu diongkon baca Quran. Sampai takbir, baca Quran sampai fajar. Nah, kadang-kadang anten-anten itu lagi baca apa tadarusan tiap kamar itu. Kadang-kadang mandilah malam hari mandi. Misalnya lagi kencing, sudahlah mandilah malam. Karena pagi-pagi agak nganti mandi. Mamo kami nganti nah ndak nanti mandi malam lagi. Jadi mulai waktunya di pertengahan malam. Habis waktunya bagi nak solat Id tadi. Solat Id. Jadi bagian kadang-kadang sudah ada yang mandi. Idul Fitri ada mandinya itu sunnah. Kemudian yang ketiga mandi orang kafir yang masuk Islam. Nah, mandi orang kafir masuk Islam hukumnya sunnah. Tapi sunnah bagi yang tidak junub selama dia kafir. Selama kafir dia tidak junub. Itu berarti mandi sunnah. Tapi kalau junub dia wajib timbul, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Memang dia tidak junub itu. Sedangkan orang kafir itu kalau dia masuk Islamnya dia belum balik, tidak diterima, tidak sah. Kesaksian itu tidak sah, belum balik. Karena ada sekarang muda kecil bukan Islam, kafir. Kadang-kadang bahasa ini non muslim. Kalau ada orang ngerti maknanya, non muslim itu kasar. Kafir itu lebih halus daripada non muslim kalau dari segi artinya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kafir, maka ada surat Al-Kafirun. Tak kata surat namanya non-muslim. Non-muslim kalau diartikan dalam bahasa Arab apa? Tidak selamat itu. Non-muslim tidak selamat. Tidak sama sekali. Tapi kalau kafir itu tertutup. Nah, tertutup. Jadi kalau masuk Islam maka terbuka. Jadi kalau non-muslim tidak selamat. Oh ini aku ada galak. Bukan ada orang apa? Mu'alaf ketika wong tuanya dianggap panggil non muslim tak galak dia. Ngatem ponis wong tua aku tak selamat karena masih ada kesempatan dia berdakwah. Jadi kalau kafir itu tertutup, kemungkinan terbuka. Jadi itu maknanya tuh. Kalau sekarang ini kata, nah ini orang kafir dia masuk Islam kalau dia belum balik, belum sah kesaksiannya. Tapi kalau dia sudah balik, nah baliknya itu kemarin kan sudah bahas, balik itu tanda-tanda balik itu ada 3. Kalau dia keluar mani, baliknya keluar bukannya dia sunnah tapi wajib karena dia keluar mani. Tapi kalau baliknya dengan umur, keluar mani belum, dia umur 15 tahun, 16 tahun dia masuk Islam, belum pernah
keluar mani, maka hukumnya sunnah dia mandi. Tapi kalau seandainya dia junub, apalagi sudah tua, sudah berhubungan badan, sudah buang mani, maka hukumnya wajib mandi. Sama aja itu caranya. Jadi diajarkan itu. Jadi niatnya ngangkat hadas besar. La ilaha illallah. Jadi itu orang kafir ketika masuk Islam. Masuk Islam bagaimana masuk Islam? 2 kalimat syahadat. Jadi kalau misalnya ada wong nak pengen masuk Islam, tidak usahlah nak nunggu-nunggu lagi. Om ucap kelas ya ada tanya kalau misalnya ada orang masuk Islam. Tanya karena apa nak masuk Islam? Dipaksa wong apa tidak? Karena kita tak boleh maksa la ikrah fid din. Tak boleh kita maksa masuk agama gitu. Maka jika kalau terpaksa tak usahlah, jangan. Jadi kalau tidak terpaksa, hendak dia ada syahadat kelah. Sudah tanya, syahadatkan 2 kalimat syahadat. Nah, selanjutnya nak ngadep ustaz atau nak ngurus ke agama, ngurus surat menyuratnya, ya terserah habisnya. Karena dia sudah masuk Islam. Karena umur wong kita tak tahu. Kalau kita nunggu kaget nunggu ustaz baik kaget. Aku nak masuk Islam kaget nunggu ustaz baik. Kau syahadat depan ustaz. Pak besok meninggal dia. Nah, dah baca Islam. Belum Islam. Padahal dia sudah nak masuk. Bimbinglah dulu. 2 kalimat syahadat kau ucapkan. Kagetnya baru dengan ustaz, di mana. Hukumkan dulu dia Islam. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan muslim. Selamat dia. Kemudian mandi orang yang sadar dari gila atau dari pingsan, dia sunnah. Tapi seperti tadi sama. Kalau gila tadi tidak pernah junub dia selama dia gila, maka hukumnya sunnah. Ya kesaksianlah dari orang lain. Beza saksinya. Pingsan itu juga. Kemudian mandi karena akan masuk masjid. Nah, sebenarnya sunnah juga nak masuk masjid tu mandi. Sunnah tapi. Jadi masuk masjid banyak sebenarnya, makanya sedikit masuk Mekah, masuk Madinah itu sunahkan mandi, dan urusan-urusan haji banyak aja disunahkan mandi. Kemudian mandi setelah cantuk atau bercanduk itu sedot darah, bekam darah. Setelah itu adalah disunahkan mandi. Dan mandi setiap malam Ramadan sunahkan mandi. Itu malam Ramadan. Kalau seandainya dan insyaallah disampaikan bulan Ramadan itu mandi itu disunahkan malam hari sudah. Siang tidak usah mandi. Mandinya sebelum malam itu ada tenggelam matahari dan terbit fajar, itu namakan malam. Jadi bagusnya kalau nak di bulan Ramadan mandinya adalah maghrib atau setelah maghrib. Setelah buka salat maghrib mandi untuk kita juga salat tarawih biar segar. Kemudian kakek pas paginya sebelum subuh mandi. Jadi 2 kali mandi jadi siang tak salah mandi. Jadi sunahkan di Ramadan mandinya malam hari. Jadi malam itu bukan tengah dalu dah. Malam itu dari mulai terbit fajar dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu namakan malam. Kemudian setelahnya syarat-syarat wudu dan syaratnya mandi wajib atau syarat-syarat mandi sama ini hukumnya. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita, Allah SWT sampaikan hajat kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi